Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya membuat video ini khusus untuk saya sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya harap video ini sampai ke tangan beliau dan mendengarkan ide-ide yang bagi saya patut dipertimbangkan. Baik, Ibu Menteri, sebelum COVID, transaksi di bursa itu per hari 5-7 triliun. Pada saat COVID terjadi, transaksi di bursa itu meningkat 19-21 triliun. Nah, berapa pajak yang bisa dikumpulkan dari transaksi yang besar ini? Nah, kalau transaksi ini meningkat setiap hari, tentunya ini benefit buat negara kita. Jadi, ini bisa membantu Ibu Menteri untuk mengumpulkan pajak bagi negara kita. Nah, contoh ya, semua negara sudah memberlakukan 3 sesi. Sementara Indonesia baru 2 sesi, bahkan jamnya berkurang dari sebelum COVID. Ya, jadi pada saat COVID dikurangin, setelah normal malah masih makin kurang. Dan kalau libur itu paling rajin banyak liburnya, dan makan siang itu istirahatnya terlalu lama. Jadi kalau dibuat 3 sesi, Ibu, luar biasa berapa akumulasi pajak yang bisa kita kumpulkan. Nah, sekarang sudah normal transaksi 10-15 triliun per hari. Nah, kalau dibuat 3 sesi, bisa tembus lagi 20-25 triliun. Nah, berapa banyak pajak yang bisa kita kumpulkan? Dan masih banyak lagi peluang untuk mendapatkan income tambahan dari bursa. Nah, cuma masalahnya direksi bursa ini, Bu, mungkin Ibu harus panggil. Mereka tuh nggak mau dengar ide ataupun dari pelaku pasar. Sama pelaku pasar tuh jaga jarak, kayak musuhan. Ya, saya juga heran kok. Mental itu masih ada di era yang kayak begini. Harusnya di era yang kayak gini kumpulkan semua orang. Oke, bagaimana cara memajukan bursa supaya kita maju bersama? Jangan dikritik marah, ya, ditegur marah, ya. Maunya apa kayak begitu? Nah, jadi saya harapkan Ibu Menteri bisa memanggil mereka untuk kasih PR, saya mau nambah income dari bursa itu apa saja. Nah, kalau nggak tahu, saya kasih tahu caranya. Banyak sekali caranya, ya. Mulai dari market 3 sesi, terus kemudian suspend, ya, suspend di luar negeri, itu hitungannya jam. Jadi kalau ada saham yang naik, Bu, berturut-turut 3 hari berturut-turut naik, langsung disuspend. Katanya ini untuk membuat pelaku pasar bisa cooling down. Nah, kelihatan merendahkan sekali. Kok pelaku pasar tuh kayak idiot sekali. Perlu sehari, perlu 3 hari, perlu 7 hari suspend untuk mereka berpikir bahwa oh, saya salah beli ini. Nah, itu kan merendahkan sekali, seolah-olah trader kita itu idiot gitu. Kalau di luar negeri, begitu ada saham naik tinggi, langsung suspend, hitungannya jam. Kenapa? Setelah hitungan jam, cooling down, buka lagi. Itu duit. Transaksi banyak kok malah disuspend. Itu duit dan itu potensi income. Nah, tinggal dijaga, oke. Kalau PE ratio-nya udah ketinggian, oke, disuspend, dipanggil dulu. Kenapa ini PE ratio-nya ketinggian? Banyak cara untuk membuat income di bursa itu. Cuma, ya gitu, harus membuka diri direksinya. Ibu panggil deh mereka supaya membuka diri, supaya nggak jalan sendiri gitu, ya. Karena pasar ini dibentuk oleh semua komponen. Jadi bukan hanya otoritas, tapi pelaku pasarnya juga harus dilibatkan, ya. Itu saja, Ibu, kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat itu informasi yang saya sampaikan dan bisa menjadikan bursa kita jauh lebih baik. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan mengomentari berita di media bahwa IDX mulai mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang blue chip bisa saja turun menjadi pengembang, pengembang bisa saja turun menjadi akselerasi, begitu juga sebaliknya akan bisa papan akselerasi naik menjadi pengembang dan pengembang bisa naik menjadi papan utama. Nah, ini bagus. Seharusnya dari dulu, dari 2 tahun lalu saya udah teriak-teriak seperti ini, tapi baru dilaksanakan sekarang. Dan semoga apa yang dilakukan ini menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau kita bicara marketplace itu kan harus dinamis, bukan statis.
Jadi marketplace itu harus dibuat seperti klasemen sepak bola. Jadi harus ada naik turun kelasnya. Kalau enggak, ya enggak akan maju. Contoh, indeks kita masih 7.000 perak. Harusnya bisa jebol 10.000. Tetapi karena LQ45 tidur, Kompas 100 tidur, bahkan setiap hari transaksi yang besar dari saham gorengan. Anda lihat, tidak jarang di top movers ataupun movers, bahkan top gainers, itu malah dari papan-papan pengembang ataupun papan akselerasi. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau bursa mau membuat satu standar bahwa papan utama, contohnya harus 100 miliar sampai 200 miliar per hari transaksi di saham tersebut, kemudian papan pengembang di atas 25 sampai 50 M setiap harinya, pasti indeks kita jebol. Karena apa? Akumulasi dari volume itu akan meningkatkan akumulasi saham-saham, sehingga saham itu akan membuat indeks kita naik tapi tidak membebani indeks. Nah, sekarang yang LQ45 dan Kompas 100 itu membebani daripada IHSG. Nah, sekarang tinggal dilihat apakah 100 M per hari, 200 M per hari transaksi value itu benar. Karena kebanyakan hanya tutup sendiri ataupun bohong-bohongan, ya. Jadi hanya rolling-rollingan di sekuritas, itu kerjaannya direktur-direktur emiten yang mau cari duit dari komisi jual beli. Jadi alih-alih ngomongnya maintain harga saham, tapi harga sahamnya di situ-situ aja, dan transaksinya juga TS, tutup sendiri, bukan real transaksi di market. Jadi dari TS itu jual beli kan dapat komisi, itu rollingan aja. Jadi IDX bisa memeriksa saham-saham yang rajin melakukan rollingan seperti itu, gampang kok. Ya, kalau perlu bantuan saya dalam sekejap mata aja saya udah tahu, oh ini rollingan, ini transaksi benar. Semoga bursa kita jauh lebih baik, dan semoga transaksi di bursa kita bisa benar-benar tidak semu. Jadi benar-benar bisa menjebol IHSG ke level 10.000. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Jaga kesehatan, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Baik, saya mau membandingkan indeks Hong Kong Stock Exchange dengan indeks IHSG, indeks harga saham gabungan Indonesia. Saya mau tanya, Hong Kong tuh negaranya kan kecil, nggak pantas dibandingkan dengan Republik Indonesia. Hong Kong itu ya apa sih bisnisnya? 1, kasino, 2, rumah bordil, terus wisata, jasa, trading, kayak gitu aja. Sumber daya alam apa yang mereka jual? Enggak. Tapi lihat, indeksnya 30.000. Sementara Republik Indonesia dengan sumber daya alam yang banyak, dengan banyaklah, susah kita mau ngomong itu udah kaya raya negara kita. Tapi IHSG-nya masih di bawah 10.000. Keok 7.000, di situ aja naik turun, nggak bisa jebol 10.000. Nah, kenapa? Nah, ini nggak pernah dipelajari, nggak pernah dievaluasi, nggak pernah dilakukan observasi. Kenapa nggak naik-naik? Nah, kalau melibatkan pelaku pasar, kita diskusi, pasti tahu kenapa IHSG nggak ke 10.000. Pasti tahu. Padahal yang sudah melantai nggak dikit loh, udah 700. Padahal yang masuk LQ45, blue chip, udah 45. Yang masuk indeks Kompas 100 juga ada banyak. Terus banyak lagi indeks-indeks lain, ke hati lah dan lain-lain. Tapi mana? Kan nggak bisa jebol juga 10.000. Nah, jadi berkaca dengan bursa Hong Kong yang sudah 30.000, kita harusnya malu, nggak bisa bergerak. Dan sebenarnya Bursa Efek Indonesia juga kan anggota World Federation Exchange. Tinggal studi banding aja, apa susahnya? Tinggal studi banding. Nah, tapi lagi antara mau dan tidak. Ya, jadi kata dokter, untuk sehat Anda cukup melakukan jogging pagi sekitar rumah. Semua orang bisa lakukan, tapi tidak semua orang mau lakukan. Oke, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.